Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Gegesik, Kabupaten Cirebon, KCD wilayah 10 Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya ingin menyampaikan pembelajaran di kelas 12 SMA tentang menikmati novel. Tergambar di sini ada beberapa contoh novel, di antaranya Ronggeng Tugu Paru, Laskar Pelangi, Dilan, serta novel Harimau-Harimau. Untuk menikmati sebuah novel, mari kita simak pengertian dari novel. Kalau kita lihat dari pengertiannya, bahwa novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, novel itu terbentuk dari dua unsur. Yang pertama, ada yang disebut dengan unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, unsur ekstrinsik. Untuk dapat menikmati sebuah novel, kita harus memahami kedua unsur tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dalam sebuah tulisan. Di antaranya, yang pertama, tema. Tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian penokohan itu merupakan watak atau karakter dari tokoh. Tokoh itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tokoh yang tidak baik disebut dengan tokoh antagonis. Sedangkan tokoh yang baik disebut dengan tokoh protagonis. Ada lagi yang disebut dengan tokoh tirtagonis. Tokoh tirtagonis adalah tokoh penengah. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar, atau biasa disebut dengan setting. Latar bisa berupa latar tempat, waktu, maupun latar suasana. Berikutnya, unsur intrinsik yang keempat adalah point of view atau sudut pandang. Siapa yang bercerita? Orang pertamakah atau orang yang ketiga? Sudut pandang orang pertama adalah pengarang memandang atau pengarang seolah-olah menceritakan tentang dirinya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, pengarang memandang orang lain. Kemudian yang kelima adalah gaya bahasa, biasa disebut dengan majas. Gaya bahasa adalah gaya pengarang dalam bercerita. Gaya bahasa biasa disebut dengan majas. Karena itu gaya pengarang yang satu dengan pengarang yang lain itu akan berbeda. Gaya bahasa
Aan Nafis dengan gaya bahasa Mukhtar Lubis, gaya bahasa Idrus itu berbeda. Nanti perbedaannya ada pada latar belakang pengarangnya. Kemudian unsur intrinsik yang keenam adalah jalan cerita atau biasa disebut dengan alur atau disebut juga dengan plot. Kalau kita lihat dari pengertiannya bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Bagaimana ceritanya? Alur biasanya ada yang menggunakan alur maju, ada juga sebuah cerita menggunakan alur mundur, atau juga ada yang menggunakan alur campuran atau alur maju mundur. Kemudian yang keempat adalah, yang berikutnya adalah amanat. Amanat itu adalah pesan atau nasihat. Kemudian terbentuknya sebuah karya sastra, dalam hal ini adalah novel, terbentuk dari unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Di antaranya latar belakang sosial pengarangnya, latar belakang lingkungannya, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, maupun latar belakang agamanya. Unsur ekstrinsik ini merupakan sebagai pewarna terbentuknya sebuah karya sastra. Nah, untuk dapat menikmati sebuah karya sastra, itu kita harus dapat memahami kedua unsur-unsur tersebut. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dengan memahami unsur-unsur ini, maka kita sebagai pembaca akan merasa dapat menikmati sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra banyak manfaatnya untuk hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, kenikmatan sebuah karya sastra hanya dirasakan oleh kita sebagai pembaca. Makanya banyak membaca karya sastra akan banyak perubahan yang dialami oleh diri pembaca. Pembaca akan merasakan betapa nikmatnya membaca sebuah novel. Akan tidak terasa waktunya untuk membaca karya sastra karena betapa nikmatnya banyak pelajaran yang ada di dalam novel tersebut. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.